Shalom, berjumpa kembali di pengarahan KPK online kali ini. Dan mari saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama buka di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu saya ingat saya ini sedang meneliti tentang salah satu organisasi yang tidak banyak dikenal, ya bukan organisasi jahat, ya. Dan organisasi ini bernama Mossad. Nah, Mossad ini adalah seperti salah satu bagian dari intelijensinya negara Israel atau Medinat Yisrael, ya. Dan Mossad ini memang didirikannya ketika Israel terbentuk, yaitu setelah perang 48, bukan 48, pada tahun 649 didirikanlah Mossad ini. Dan ketika saya baca sejarahnya, yang mereka anut pada awalnya dari Mossad ini adalah Yosua. Jadi Yosua ini dianggap sebagai Yosua yang mata-mata itu, saudara, dianggap sebagai bapak leluhur intelligence Israel. Ya. Dan yang menarik ketika kita berbicara tentang Mossad ini, mereka dasarnya itu pakai ayat firman Tuhan. Dan ayat Tuhan dulu, yang dulu, sebelum sekarang diganti. Kalau sekarang mereka memakai Amsal pasal 11 ayat 14, nanti kita akan baca. Tapi dulu sebelumnya, ayatnya yang dipakai ini. Ya, where there is no vision, the people perish, but he that keeps the law, happy is he. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya. Nah, saya ingin garis bawahi liarlah rakyat. Hari-hari ini kita melihat betapa keliaran rakyat itu menjadi-jadi. Ya. Entah itu liar dalam hal perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Seolah-olah sudah dikungkung bertahun-tahun, begitu dilepas, wah, rasanya ingin melakukan apa saja, mengatakan apa saja. Tapi di sini firman Tuhan ingatkan, kalau tidak ada vision atau wahyu, maka rakyat menjadi liar. Nah, saudara bergabung dalam gereja Allah baik yang mempunyai visi, ya, dan juga mempunyai tema tahunan, ya. Nah, visi gereja Allah baik kita semua tahu. Apa itu? Kita sudah tahu. Mungkin kalau saudara belum tahu, saudara nanti bisa tanya apa visi dari gereja Allah baik. Tapi di sini dikatakan, diterjemahkan di bahasa Indonesianya wahyu. Kalau saudara setiap minggu sudah dapat wahyu, maka kita tidak akan menjadi orang yang liar karena banyak sepertinya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tapi kita menjadi tenang karena kita tahu bahwa kita ini berpegang pada kebenaran. Nah, hari-hari ini terus berpegang pada kebenaran supaya kita tidak menjadi golongan orang yang akan perish atau lenyap, ya, atau ya di sini diterjemahkan liar, tapi perish itu artinya lenyap, saudara. Terhilang, ya. Banyak sekali yang bilang, begini, begitu, zaman sekarang enak begini, enak begitu. Tapi tetap yang menjadi pedoman kita adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan, kebenaran ini. Wahyu yang kita dapat dari firman Tuhan. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang bisa dibawa ke kanan, bisa dibawa ke kiri. Dan memang betul-betul sepertinya iblis berusaha memecah belah. Ya, melalui hal apapun. Karena iblis bisa pakai cara apapun. Sakit penyakit, kesulitan ekonomi untuk memecah belah. Tapi kita sebagai keluarga gereja Allah baik, saudara semua jelas ada vision. Ya. Dan kalau saudara mau buka dalam Amsal 11 ayat 14. Nah, sekarang kita buka.
Amsal pasal 11 ayat yang ke-14. Nah, ini yang sekarang kalau saudara mau Google, cari Mossad, saudara, ayat ini menjadi pedoman bagi mereka. Ya, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. When there is no counsel, jadi bukan pimpinan ini tidak berbicara mengenai otoriter, otoritas, tapi counsel, ya, nasihat, sebuah informasi yang baik. Kalau tidak ada pimpinan, kalau tidak ada counsel, guidance, arahan, maka jatuhlah bangsa. Nah, kita punya arahan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Jadi kita tidak mau menjadi golongan orang-orang yang jatuh dalam dosa, golongan orang-orang yang jatuh dalam pencobaan, menjadi golongan orang-orang yang sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit tidak terima, ya. Tapi kita mau menjadi orang yang pegang kebenaran Tuhan saja. Sebab kita mau melakukan yang terbaik seperti apapun, pasti selalu akan ada orang yang merasa tidak nyaman, ada orang yang akan merasa tersinggung begini karena ini manusia. Oleh karena itu tetap pegang visi dari Tuhan, arahan dari Tuhan dan firman Tuhan. Ketika saudara berkomunitas, ber-KPK, renungkan firman bersama-sama, berdoa bersama-sama, satukan hati, saling doakan supaya tidak ada roh pecah belah, ya, tapi supaya tetap bersatu, sama-sama berjalan menuju hari depan penuh dengan harapan, ya. Karena kita tidak mau kan, menuju akhir zaman ini kita malah dipecah belah, kehilangan sukacita, kehilangan anugerah Tuhan, sayang sekali. Oleh karena itu, tetap pastikan bahwa kita ini ada di bawah counselnya Tuhan, pimpinan, tuntunan dari Tuhan. Dan saya percaya, tidak lama lagi kita semuanya akan melihat keajaiban Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan ajaibnya, Dia akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.